وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita kembali melanjutkan kajian-kajian, pembahasan-pembahasan dan pelajaran-pelajaran kita akan kitab-kitab yang kita sedang pelajari. Jadi kita akan lanjutkan sekarang pembahasan tentang kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran sampai kepada pasal yang ke-9, Al-Faslut Tasi', yaitu pasal yang ke-9, yaitu azabu ahlinar, tentang azab, tentang siksaan atau hukuman para penghuni neraka. Jadi untuk kedepannya kita akan sedikit membahas tentang bagaimana dahsyatnya, bagaimana nyerinya, bagaimana perihnya dan menakutkan azab neraka yang akan ditimpakan kepada orang-orang yang memang berhak menerimanya, yaitu dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, atau siapapun mereka yang memang berhak untuk mendapatkannya. Adapun al-mabhas al-awal, pembahasan yang pertama dari pasal yang ke-9, syiddatu ma yukabiduhu ahlun nar min azabin. Jadi syiddatu, kerasnya, hebatnya, sangatnya, ma apa-apa, yukabiduhu yang akan diderita. Ya, jadi betapa beratnya, betapa kerasnya apa yang nanti akan diterima atau diderita oleh ahlunar, oleh penghuni neraka, min azabin, dari azab. Ya, jadi dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana orang-orang yang berhak masuk dalam neraka ini, ya, mereka akan menderita, mereka akan sengsara, mereka akan merasakan kepedihan, ya, dengan kepedihan yang sangat, ya, karena mereka akan mendapatkan azab. Alhamdulillah. An-nar azabuha syadidun. Neraka itu azabnya adalah sangat keras, sangat pedih, sangat dahsyat. Wa fiha minal ahwal. Di dalam neraka terdapat hal-hal yang sangat menakutkan, hal-hal yang sangat, ya, menyakitkan. Wa alwanil azab, dan juga beraneka ragam daripada azab, dan berbagai macam jenis daripada azab. Ma yaj'alul insan, apa-apa yang menjadikan manusia itu yubdilu fi sabil khalis, ya, mereka rela menebus atau mereka rela membayar, ya, dengan apapun fi sabilil khalis, ya, untuk mereka mendapatkan jalan terbebas atau terlepas minha, dari azab tersebut, nafaisal amwal, dengan aneka ragam harta yang berharga. Ya, jadi nanti manusia berusaha dengan berbagai macam cara, bahkan mereka mau, kalau seandainya mereka memiliki harta yang sangat berharga, mereka mau menebus,
mereka mau membayar, mereka mau mengorbankan semua yang mereka miliki. Yang penting ada jalan mereka terlepas dari azab tersebut, karena dahsyatnya, karena hebatnya azab tersebut. Dan azabnya pun beraneka jenis, beraneka ragam, tergantung dari kekafiran dan juga perbuatan-perbuatan dosa para penghuninya. Aliyadzubillah. Nah, ini sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadim mil'ur ardi zahaba walil tadabi ulaika lahum azabun alim wa malahum min nasyirin. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, wa matu dan mereka mati, wahum sedangkan mereka kufar tetap dalam keadaan kekafiran mereka. Mereka tidak bertaubat, mereka tidak memeluk agama Islam, mereka mati tetap dalam kekafiran. Falan maka tidak akan yukbala diterima min dari ahadi dari seseorang him di antara mereka mil'ul ardi dhaban emas meskipun sepenuh bumi, walau iftadabih meskipun dia menebus ya dengan emas sepenuh bumi ini dari azab tersebut. Ulaika lahum azabun alim, mereka akan memperoleh azab yang pedih. Wa malahum min nasyirin, dan mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan para penolong. Nah itu. Jadi Allah menegaskan di sini, Allah menginformasikan kepada kita di sini berkenaan dengan orang-orang kafir. Apakah orang-orang kafir itu dari ahli kitab? Apakah orang-orang kafir itu dari kalangan kaum musyrikin? Atau apakah orang-orang kafir itu dari kaum munafikin? Maka orang-orang kafir itu ya, dan mereka mati tetap dalam kekafiran, maka kendati pun mereka memiliki emas sebesar bumi, sepenuh bumi, lalu mereka menebus dari azab pada hari kiamat itu dengan emas yang mereka miliki, maka tidak akan diterima. Aliyadzubillah. Nah itu. Jadi sebanyak apapun harta yang dimiliki oleh seseorang, ya sehebat apapun kedudukan jabatan seseorang, ya maka nanti ketika mereka ingin selamat dari azab, mereka ingin terbebas dari azab, lalu mereka menebus ya azab tersebut dengan apa-apa yang mereka miliki dari harta benda, atau menebus dengan jabatan mereka atau apapun yang mereka miliki di dunia ini, maka sekali-kali tidak akan diterima. Itulah mereka atau orang-orang kafir itu kelak akan mendapatkan azab yang pedih, dan pada hari itu pun tidak ada orang-orang yang mampu menolong mereka. Aliyadzubillah. Wa qala al-haqqu fi hadal ma'na. Kemudian Allah yang maha benar berfirman tentang makna ini. Allah mengatakan lagi di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang yang kafir, law anna seandainya bahwa lahum mereka memiliki ma fil ardi apa-apa yang ada di muka bumi jami'an seluruhnya, bahkan wa mislahu ma'ahu bahkan juga memiliki seperti yang dimiliki dari dunia ini, liyaftadu bihi supaya mereka dapat menebus dengan apa yang mereka miliki ini dari azab yaumil kiamat, dari azab pada hari kiamat, ma tuqbila minhum maka tidak akan terima dari mereka yaitu tebusan mereka. Jadi seandainya orang-orang kafir ini menjadi pemilik bumi, ya mereka orang kafir ini yang memiliki bumi, ya dan bahkan ada yang semisal bumi ini mereka miliki pula, lalu nanti di hari kiamat mereka itu dimasukkan ke dalam neraka, lalu mereka berinisiatif ya untuk menebus ya dengan apa yang mereka miliki dari dunia ini supaya mereka selamat dari azab neraka pada hari kiamat itu. Allah mengatakan tidak akan diterima tebusan mereka itu sedikit pun.
walahum, dan mereka akan mendapatkan azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi bagaimana mungkin kita bisa menebus dia dengan apa yang kita miliki? Sebanyak apapun harta yang kita miliki, apalagi kita hidup di dunia ini, tidak ada yang memiliki harta benda. Tidak akan mungkin kita memiliki semua yang ada di muka bumi. Kita hanya memiliki sebahagian kecil saja dari apa yang ada di muka bumi ini. Ya, seandainya juga bumi ini milik kita, bahkan bukan hanya bumi, bahkan ada lagi yang lain kita miliki, lalu kita berusaha nanti di yaumil kiamat supaya selamat terbebas dari azab Allah nanti di hari kiamat, dia di dalam neraka, lalu kita tebus dengan apa yang kita miliki. Ingat, tidak ada faedahnya sedikit pun, tidak ada manfaatnya, karena Allah tidak akan menerima tebusan itu sedikit pun. Ya, maka selamatkan diri kita, maka jagalah diri kita. Ya, tidak dengan harta, tidak dengan jabatan, tidak dengan memiliki anak buah yang banyak, tapi kita menjaga diri kita adalah dengan keimanan dan juga dengan aneka ragam jenis dari amal-amal soleh sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah kedahsyatan azab neraka, dan azab neraka nanti di hari kiamat tidak dapat ditebus dengan apapun ya dari kenikmatan dunia ini. Wafi, dan di dalam sahih Muslim an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta, akan dihadapkan, akan didatangkan, bi an'ama ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah. Jadi akan didatangkan nanti ke hadapan Allah, yaitu orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari penduduk dunia, dari penghuni neraka yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat ada penghuni neraka, ya, di hadapan kepada Allah. Dan orang penghuni neraka ini ada dulu di dunia adalah orang yang paling banyak merasakan nikmat di dunia, dari jabatannya, dari harta bendanya, semua apa yang ada di dunia dia miliki. Dari rumah mewah, kendaraan mewah pun barangkali banyak sekali, makanan-makanan tinggal pesan atau tinggal meminta saja. Pokoknya orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia ini, ya, ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka nanti dipanggil di hari kiamat dan dihadapkan ke hadapan Allah. Fayus bagu finnar sibghah, lalu dia dicelupkan ya ke dalam neraka dengan sekali celup. Summa yuqal, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun. Wahai anak Adam, wahai fulan, apakah sekarang engkau melihat kebaikan sedikit pun? Apakah sekarang engkau melihat kebaikan yang ada padamu sedikit pun? Hal marra bika na'imun qattun, apakah engkau telah merasakan kenikmatan yang ada padamu sedikit pun? Ya, jadi dibandingkan dengan azab neraka ini yang barusan engkau dicelupkan ke dalam neraka, apakah kenikmatan-kenikmatan yang pernah diberikan kepadamu dengan melimpah ruah di dunia ini, kamu rasakan kenikmatan-kenikmatan itu, kamu rasakan kebaikan-kebaikan itu? Fayaqulu, lalu orang itu mengatakan, la wallah, tidak demi Allah, ya Rabb, wahai Rabb. Ya, jadi hilang segala macam kenikmatan ketika dia merasakan aneka ragam, setiap hari dia makan makanan yang nikmat. Bahkan yang paling nikmat di dunia dia sudah rasakan semua. Ya, dia naik kendaraan yang paling empuk, yang paling bagus. Ya, dia pernah kendarai, bahkan berganti-ganti setiap saat. Bahkan dia juga menikahi wanita-wanita yang cantik-cantik, yang luar biasa cantiknya. Dan dia merasakan berbagai macam kenikmatan dunia. Tetapi nanti ketika di hari kiamat, karena kekafirannya, karena kemaksiatannya, dia dimasukkan ke dalam neraka dan dicelupkan ke dalam azab neraka itu dengan sekali celup saja. Maka seketika itu nikmat-nikmat yang pernah didapat di dunia ini, maka tidak ada apa-apanya. Hilang semua kenikmatan kebaikan yang dirasakan di dunia, karena hebatnya, karena dahsyatnya, perihnya,
pedihnya daripada azab neraka. Ya seperti kita di dunia sajalah misalnya. Kita hidup selama ini penuh dengan kenikmatan. Lalu di usia tertentu kita merasakan berbagai macam penyakit. Kita komplikasi. Kena jantung, kena ginjal, kena liver dan seterusnya. Nah, bagaimana? Apakah kenikmatan-kenikmatan yang pernah kita rasakan itu kemudian berbekas ketika kita sedang sakit? Tidak. Ketika kita merasakan penyakit yang luar biasa, ya kita ini ditimpa penyakit jantung, liver, paru-paru, ginjal, atau berbagai macam jenis penyakit, maka kenikmatan-kenikmatan yang sebelum ini kita sering rasakan dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, bahkan ya bergaul dengan istri-istri yang cantik, maka seketika itu sirna, hilang dengan sebab penyakit kita. Itu baru dunia. Ya apalagi nanti di yaumil qiyamah, yang dimana azab neraka di hari kiamat itu ya sangat luar biasa dahsyatnya. Ya makanya ya janganlah kita tertipu dengan berbagai macam kenikmatan dunia, karena ada waktu-waktu di mana kenikmatan dunia itu pasti akan hilang, akan sirna dari diri kita. Bahkan tidak nunggu hari kiamat, di dunia saja sudah banyak kita karena mungkin karena faktor usia, karena faktor fisik, atau karena faktor penyakit, sudah banyak kita ini tidak merasakan kenikmatan-kenikmatan dari yang kita makan. Ya kita sudah tidak bisa lagi merasakan nikmatnya daging, ya atau berbagai macam jenis makanan karena sudah pantangan-pantangan, dan bahkan kita sudah tidak bisa menikmatinya lagi. Nah itu, apalagi nanti di hari kiamat, kalau kita aliyadzubillah dimasukkan ke dalam neraka, kita tidak akan bisa lagi ya merasakan kenikmatan hidup di dunia ini, ya karena hilang, ya atau karena kalah, ya dengan perihnya, pedihnya dari siksaan atau azab nanti di dalam neraka. Nah itu ya, jadi Allah Jalla wa'ala dan juga Rasulullah SAW sudah menjelaskan betapa dahsyatnya, betapa hebatnya azab neraka. Innaha lahzatun qalilatun tunsi aksaral kuffar na'iman kula awqati sa'adah wal hana. Innaha sesungguhnya ini adalah merupakan lahzatun qalilah, merupakan waktu yang sekejap, waktu yang cepat, waktu yang ya tidak lama, hanya sekejap. Tunsi yang akan melupakan aksarul kufar, yang akan melupakan kebanyakan orang-orang kafir terhadap na'iman, terhadap kesenangan-kesenangan, terhadap kenikmatan-kenikmatan, kulla awqati sa'adah, ya di waktu-waktu atau di setiap waktu-waktu sa'adah ia mendapatkan kebahagiaan, walhana dan kenikmatan. Jadi waktu kita sekarang merasakan kenikmatan, misalnya baru menikah, kenikmatan bagaimana ya kita ini berdua-duaan dengan pasangan. Ketika kita baru beli rumah, kita merasakan nikmatnya, kita baru pindah rumah, kita beli kendaraan, merasakan nikmatnya baru bagaimana kita berkendaraan baru misalnya. Ya, nah nanti di hari kiamat, kenikmatan-kenikmatan, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita rasakan, ya aliyadzubillah kalau kita masuk neraka seketika akan ya melupakan kebahagiaan atau kesenangan-kesenangan itu dengan sebab azab nanti di hari kiamat. Nah orang-orang kafir begitu. Ya mereka adalah orang-orang yang memuja, mereka adalah orang-orang yang menyanjung kesenangan, kebahagiaan dunia. Karena hidup mereka hanyalah untuk dunia. Tapi nanti begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka kesengsaraan, kesulitan atau siksaan neraka itu akan merupakan kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan mereka di dunia. Wa fi sahihain, dan di dalam dua kitab sahih yaitu Imam Al-Bukhari dan Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu li ahwani ahli nari azaban yaumal qiyamah. Allah Jalla wa'ala berfirman kepada orang yang kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat. Jadi Allah berkata nanti kepada orang yang paling ringan siksaannya, orang yang paling ringan azabnya, ya nanti di hari kiamat di dalam neraka. Kata Allah kepada orang tersebut,
Lau anna laka ma fil ardi min syai'a kunta taftadi bihi. Seandainya engkau memiliki apa yang di muka bumi, jikalau engkau mempunyai sesuatu di muka bumi, akunta taftadi bihi, apakah engkau mau menebus dengan apa yang engkau miliki itu dari azab neraka? Seandainya engkau memiliki misalnya harta benda, engkau memiliki perhiasan, engkau memiliki kendaraan mewah atau rumah mewah, apakah engkau mau menebus dari dengan benda-benda yang kamu miliki itu ya untuk menebus azab dari neraka? Fayaqulu, lalu orang itu mengatakan, orang yang mendapatkan azab yang paling ringan mengatakan, "Na'am, mau ya Allah." Fayaqulu, lalu dia mengatakan, Allah berfirman, "Aratu minka ahwana min hada." Aku dahulu meminta dari engkau sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih gampang dari hal ini. Wa anta, dan engkau waktu itu fi sulbi Adam, masih berada di dalam tulang sulbi Adam. Apa itu yang Allah minta dahulu? Yaitu alla tusyrika bi syai'an. Aku meminta engkau dahulu agar tidak berbuat syirik, tidak menduakan aku dengan sesuatu. Fa'abaita, tetapi engkau enggan, tetapi engkau menolak. Illa an tusyrika bi, melainkan engkau tetap melakukan perbuatan syirik terhadapku. Nah, nanti dari kiamat, ya Allah akan berkata, Allah akan memanggil orang yang paling ringan siksaannya di dalam neraka. Dan Allah kemudian berkata kepadanya, kalau engkau punya sesuatu ya di dunia ini, maukah engkau menebus dengan sesuatu yang engkau miliki ini dari azab dari azab neraka ini? Orang itu mengatakan, "Na'am ya, mau ya Allah." Tentu ya Allah, mau, tentu. Ya, yang penting dia selamat dari azab. Nah, Allah kemudian berkata, mengingatkan kepada orang itu, "Dulu aku ingin darimu sesuatu yang lebih ringan, sesuatu yang lebih gampang, sesuatu yang lebih enteng ya darimu, ya dari hal ini. Waktu itu engkau masih berada di tulang sulbi Adam, yaitu supaya engkau tidak berbuat syirik, supaya engkau tidak menduakan aku ya dengan berhala-berhala, dengan dewa-dewa, dengan penghuni-penghuni kuburan dan yang lain-lain selain daripada aku. Ya, aku hanya minta engkau tidak berbuat syirik." Ya, lalu engkau enggan, engkau menolak, melainkan engkau juga tetap melakukan perbuatan syirik. Nah, itu. Inilah akibat orang yang ketika diajak, ketika mereka didakwahi, ketika mereka diseru dia untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah, ya lalu mereka menolaknya. Ketika mereka diajak untuk meninggalkan perbuatan syirik, ya lalu mereka enggan menerimanya, dan bahkan mereka terus melakukan berbagai macam kemusyrikan, dan bahkan mereka menentang dakwah tauhid, dan bahkan mereka menentang dai-dai yang menyuruh mereka kepada akidah tauhid. Nah, itulah maka mereka nanti di hari kiamat, kalau seandainya mereka juga dimasukkan ke dalam siksaan yang paling ringan, bagaimana kalau mereka dimasukkan ke dalam azab yang paling keras karena kemusyrikan mereka? Nah, itu. Ini pelajaran buat kita. Jadi kenikmatan sehebat apapun yang kita miliki, harta sebanyak apapun yang kita miliki di dunia, tidak akan mampu ya dapat menebus diri kita dari azab pada hari itu. Nggak ada gunanya. Karena hebatnya, karena dahsyatnya, tidak akan dapat ditebus oleh apapun. Oleh jabatan, oleh harta, oleh apapun. Bahkan juga oleh ya keluarga kita. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan berikutnya. Inna syiddatan nari wa haulaha tafkidul insan sawabahu. Sesungguhnya kerasnya, dahsyatnya neraka dan juga kondisi atau keadaan neraka itu akan menghilangkan ya manusia itu, yaitu akalnya atau sifat lurusnya, sifat benarnya. Jadi nanti di hari kiamat, ya ketika mereka dihadapkan kepada azab neraka, maka seketika itu azab neraka itu akan menghilangkan akal lurusnya mereka. Di dunia mereka sangat menyayangi anak-anak mereka, istri mereka, keluarga mereka. Kalau perlu mereka akan menggelontorkan harta yang mereka miliki supaya anaknya sembuh. Ya, bahkan mengatakan, "Nak, kalau bisa sakitmu kasih ayahlah sebahagian." Itu di dunia akalnya masih sehat, akalnya masih lurus, masih shawab. Tapi nanti di hari kiamat, akal mereka karena melihat azab itu, maka akal mereka itu hilang. Seketika akal lurus mereka, ya pikiran waras mereka itu akan hilang.
wa taj'aluhu yajudu bikulli ahbabihi liyanjua minan nar, dan mereka menjadikan yaitu kedermawanan dengan semua orang yang dicintainya supaya selamat dari azab neraka. Nah itu, kalau perlu mereka dermawan, menyerahkan, ya biarlah anak saya, biarlah istri saya, kakak saya, adik saya, bahkan orang tua saya, ya saya jadikan sebagai tebusan neraka, yang penting saya selamat dari azab neraka. Nah, itulah ya orang-orang di dalam neraka begitu nanti, egois mereka, mementingkan diri sendiri. Wa anna lahun najat, dan ia memperoleh keselamatan. Nah, itu yang diinginkan adalah selamat nanti di hari kiamat. Orang lain masuk neraka tidak masalah, istrinya, anaknya, orang tuanya, kakaknya, adiknya. Tapi kalau di dunia tidak demikian, masih waras lah, masih banyak orang-orang yang otaknya masih lurus, pikirannya masih jalan. Ya, mereka tidak ingin mengorbankan keluarga mereka, tapi nanti di hari kiamat mereka rela mengorbankan, ya, menjadikan tebusan orang-orang yang mereka cintai, ya, yang penting mereka selamat dari azab. Nah, ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yawadul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhi wa fashilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha laza najja'ata lisyawa. Yawadu menginginkan al-mujrim, orang yang berdosa. Orang yang berdosa menginginkan lau seandainya yaftadi, ia dapat menebus min azabi, dari azab yauma idin, pada hari itu, ya, dari azab pada hari itu, yaitu hari kiamat, yaitu dalam neraka. Menebus dengan apa? Bibanihi, dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi, dan juga dari istrinya. Wa akhihi, dan juga saudaranya. Bayangkan, dia rela menyerahkan anaknya, istrinya, saudaranya, ya, menjadi tebusan, dia korbankan. Yang penting dia nanti selamat dari azab neraka. Bahkan wa fashilatihi allati tuwi, bahkan kerabatnya, familinya yang selama hidup di dunia ini melindunginya, menjaganya. Bayangkan, tega dia mengorbankan ayah ibunya, omnya, tantenya. Jika orang sudah ya bersifat individualisme, memikirkan diri sendiri, yang penting dia selamat. Nah itulah makanya kita ayo selamatkan diri kita sendiri dengan ya sebab kita sendiri, ya, dengan amal soleh kita, dengan keimanan kita. Bahkan bukan hanya itu, waman fil ardi jamin, bahkan semua orang yang ada di muka bumi, waman fil ardi jaman, dan waman, dan orang-orang fil ardi yang ada di muka bumi, jami'an seluruhnya, sumayunji, kemudian tebusan itu yang menyelamatkannya. Nah, jadi dia pikir dia bisa seperti itu. Ya Allah, biarkan semua orang masuk neraka, yang penting saya selamat dari neraka. Dia berpikir bahwa itu bisa berfaedah, bisa terjadi. Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Setinggi apapun jabatan dia, misalnya dia seorang kaisar, seorang raja, seorang presiden, seorang menteri, lalu dia bernegosiasi kepada Allah begitu, nggak akan diterima. Kalla, sekali-kali tidak, nggak akan. Makanya itulah, selamatkan diri sendiri. Tapi itulah kita bisa lihat di sini. Maka sebagai pribadi kita, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai kakak atau sebagai adik, sebagai kerabat, ya, janganlah kita ini ya bergantung ya kepada orang lain ya untuk selamat nanti di hari kiamat. Bergantunglah kepada diri sendiri, yaitu dengan keimanan dan amal-amal soleh kita. Sebab nanti di hari kiamat, ketika dihadapkan nanti kita kepada balasan ganjaran nanti di hari kiamat, maka kita akan masing-masing mendapatkan balasan sesuai dengan amal kita. Kalau kita senantiasa berbuat buruk, kita berbuat jelek, bahkan kita aliyadzubillah melakukan kekafiran, maka akan dibalas dengan keburukan. Kalau kita selama ini menguatkan iman kita, kita rajin beramal soleh, insya Allah akan dibalas dengan kebaikan. Karena kata Nabi juga, al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan ganjar tergantung dari jenis amal. Kalau amal kita baik, insya Allah baik. Ya kalau amal kita buruk, ya balasannya juga buruk, seperti itu. Dan tidak ada gunanya tanpa ada sebab tiba-tiba kita rela mengorbankan semua yang kita miliki, harta benda kita, jabatan kita, anak kita, istri kita, adik kakak kita, orang tua kita, ya nggak ada gunanya.
Karena Allah tidak akan menerima tebusan tersebut. Allah mengatakan, kala, sekali-kali tidak, innaha lazah, sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak, nazza'ata lisyawa, yang akan mengelupas kulit kepala. Aliyadzubillah. Itulah dahsyatnya. Baru tiupan anginnya, baru hembusan anginnya, maka seketika yaitu kulit dan rambut kepala orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu tiba-tiba mengelupas karena dahsyatnya, panasnya azab neraka nanti. Wa hadal azab al-hail al-mutawasil yaj'alu hayatan haula'il mujrimin fi tangisin daim wa alamin mustamirin. Wa hadal azab, dan hada ini al-azab al-hail yang dahsyat, al-mutawassilu yang terus-menerus. Jadi azab yang dahsyat lagi terus-menerus ini, ya, yaj'alu akan menjadikan hayata, kehidupan haula'il mujrimin, menjadikan kehidupan orang-orang berdosa ini di dalam tangishin daim, di dalam kesusahan, dalam ketersiksaan daim yang langgang, yang abadi, wa alamin, dan kepedihan mustamirin yang terus-menerus, yang yang abadi. Ya, jadi ketika orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, ya, ahli kitab dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat, azab yang perih, azab yang hebat, ya, di mana azab itu akan terus-menerus. Tidak akan mereka diberi tangguh, tidak akan mereka diistirahatkan, mereka tidak akan diliburkan atau dicutikan dari azab. Nah, makanya azab yang akan menimpa mereka dengan dahsyat dan terus-menerus ini akan menjadikan, ya, kehidupan orang-orang penghuni neraka, yaitu orang-orang berdosa atau orang-orang kafir ini, berada di dalam kesusahan, dalam ketersiksaan yang daim, yang dawam, yang terus-menerus, yang langgeng, wa alamin mustamirin, dan juga dalam kepedihan yang lestari, yang yang abadi. Aliyadzubillah. Nah, itulah. Jadi ini penjelasan awal dari azab, dari hukuman, dari siksaan para penghuni neraka. Jadi kita pahami bahwa azab neraka ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Kita ini melihatnya saja, tidak merasakannya, maka akan bergidik, yaitu bulu kuduk kita. Timbul rasa takut dalam diri kita. Kita kalau melihat ada rumah kebakaran atau ada bencana alam, lalu kita lihat, ya, betapa hebatnya musibah bencana tersebut, kita akan merasakan ketakutan. Nggak usahlah kita lihat langsung, kita di televisi saja, maka seketika akan menimbulkan rasa takut di kita. Ketika bencana alam meratakan banyak rumah misalnya, kita timbul rasa takut. Bahkan ketika melihat kita mayat-mayat bergelimpangan misalnya, ya, kita juga akan timbul rasa takut. Apalagi nanti di hari kiamat, betapa hebatnya yaitu azab neraka, sehingga timbullah rasa takut dalam diri kita. Nah, karena rasa takut inilah yang menjadikan kita rela mengorbankan, rela kita ini menebus dengan apapun yang kita miliki, apakah itu harta benda kita yang bahkan seandainya sebesar bumi, kita punya emas segede bumi, bahkan kita punya apa yang ada di bumi dan yang semisalnya, atau apapun yang kita miliki di dunia, kita rela menebus. Ya, kita rela serahkan kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari azab pada hari itu. Ya, dan bahkan kalau seandainya juga dibolehkan, kita akan menebus dari azab hari kiamat itu untuk keselamatan kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kakak atau adik kita, bahkan dengan semua kerabat kita, orang tua kita, paman kita, tante kita, ponakan kita, dan bahkan kalau perlu semua orang di muka bumi dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tetapi sayang itu tidak akan terjadi, karena Allah tidak akan menerima tebusan tersebut. Fala yuqbala minhum, tidak akan diterima dari mereka tebusan mereka sedikit pun. Maka kalau kita ingin menyelamatkan diri kita dari azab pada hari itu, maka milikilah keimanan, jaga keimanan, istiqomah dalam keimanan, dan kemudian jaga keimanan sampai akhir hayat kita.
Begitupun maka janganlah kita sungkan, janganlah kita enggan, janganlah kita malu atau ragu dalam mengerjakan amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Teruslah beramal. Ya, mudah-mudahan ketika Allah jemput ya kita melalui malaikat mautnya, kita diwafatkan, kita dalam kondisi beriman dan ketika kita mengerjakan amal soleh. Dan kita tidak tahu di mana, kapan kita mati. Maka jagalah selalu, yaitu kehidupan kita, hiasi hari-hari kita, ya dengan aneka ragam, yaitu amal soleh, ya yang tertanam dalam diri kita, dan juga ya biasakan kita ini ya melakukan perintah-perintah Allah Rasul dan juga jauhilah apa-apa yang telah dilarang oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Itu aja barangkali, yaitu pembahasan yang pertama dari pasal yang ke-9 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan nanti pada pembahasan yang kedua, insya Allah. Disukupkan bersama di sini. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم